Shin Tae-yong dibuat terharu dengan fans timnas Indonesia. Tidak ada jadwal bermain. Ini sebab timnas Indonesia bisa naik peringkat FIFA. Hitung-hitungan menuju ranking 100 FIFA. Ini poin yang harus didapatkan timnas Indonesia. Pesan penting oleh Romagne untuk PSSI. Kira-kira pesan apakah itu? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia naik ranking FIFA usai Copa Amerika dan Euro 2024. Yes, alhamdulillah belum bermain Timnas Indonesia ternyata bisa naik peringkat. Hal tersebut terjadi karena ada negara di atas Indonesia yang terjun bebas karena mendapat kekalahan. Timnas Indonesia mengalami kenaikan peringkat dalam ranking FIFA yang dirilis setelah Euro 2024 dan Copa Amerika 2024. Meskipun tidak bermain selama sebulan terakhir, Timnas Indonesia terus melaju di ranking FIFA. Tim Garuda terakhir kali bermain di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada awal Juni. Saat itu anak buah Shin Tae-yong takluk dari Irak dengan skor 0-2 dan menang atas Filipina dengan skor 2-0. Perhitungan poin FIFA setelah jeda internasional sudah dilakukan pada 20 Juni. Hasilnya, Indonesia tertahan di peringkat 134. Sepak bola internasional kemudian dilanjutkan dengan turnamen mayor di Eropa dan Amerika Selatan. Saat negara-negara Asia dan Afrika rehat, Eropa menggelar Euro 2024 dan benua Amerika menghelat Copa Amerika 2024. Alhasil, negara anggota UEFA maupun CONMEBOL CONCACAF berkesempatan mengumpulkan poin atau kehilangan poin. Sebagai contoh, timnas Spanyol yang menjuarai Euro 2024 mengalami kenaikan hingga 5 anak tangga. Tangan dingin Luis de la Fuente membuat La Furia Roja kini berada di peringkat 3 di bawah Argentina dan Prancis. Argentina pun tetap di puncak klasemen karena menjuarai Copa Amerika 2024. Sementara itu di papan bawah ranking FIFA, Indonesia turut terdampak pertandingan dari benua lain. Indonesia mengalami kenaikan 1 peringkat berkat kejatuhan Kepulauan Solomon. Negara Pasifik itu mengalami 2 kekalahan dari Selandia Baru dan Vanuatu di ajang OFC Nations Cup 2024. Kepulauan Solomon yang tadinya berada di peringkat 133 kini terjerumus ke peringkat 141. Indonesia dan Malaysia yang bulan lalu berada tepat di belakang Kepulauan Solomon mendapat kenaikan peringkat pada rilis hari ini. Timnas Indonesia baru akan berlaga pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September. Perhitungan ranking FIFA berikutnya baru akan dilakukan pada 19 September. Menuju 100 besar ranking FIFA, ini poin yang harus didapatkan Timnas Indonesia. Per Juli 2024, hasil ranking FIFA kembali diperbarui. Timnas Indonesia naik 1 tingkat ke urutan 133 dunia dalam rilis resmi pada Kamis, 18 Juli 2024 dengan koleksi poin 1108,73. Impian untuk masuk 100 besar ranking FIFA bagi Timnas Indonesia bukanlah hal yang mustahil. Namun tim asuhan Shin Tae-yong harus terus bekerja keras agar bisa mencapai cita-cita tersebut. Timnas Indonesia setidaknya butuh sekitar 110,71 poin lagi untuk bisa duduk di urutan 100 besar. Hitungan ini mengacu pada poin yang dimiliki Timnas Trinidad and Tobago di ranking 100 FIFA dengan total 1.219,44 poin. Peluang itu masih terbuka lebar terutama karena Timnas Indonesia saat ini memiliki banyak kesempatan untuk mengumpulkan poin melimpah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Mereka akan menghadapi lawan-lawan kuat yang punya ranking jauh di atas tim merah putih. Hal ini tentu menjadi keuntungan bagi Marcelino Ferdinand dan kolega. Mengingat secara hitung-hitungan menurut Football Ranking, tim dengan peringkat terlemah bakal diganjar poin lebih besar. Melawan timnas Arab Saudi, misalnya timnas Indonesia akan kebanjiran poin meski kalah sekalipun. Namun syaratnya kekalahan yang diterima timnas Indonesia harus lewat adu penalti. Menurut data Football Ranking, tim merah putih akan tetap diganjar poin tambahan sebesar 6,88 andai kalah dari Arab Saudi hingga babak penalti. Sayangnya, hal tersebut tidak mungkin terjadi. Sebab tidak ada adu penalti di babak kualifikasi Piala Dunia babak ketiga itu. Meski demikian, setidaknya tim merah putih harus bermain imbang karena jumlah poin yang didapat juga bernilai. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia masuk di grup C melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tim merah putih masih punya kesempatan lolos lewat babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 jika berhasil duduk di posisi 3 atau 4 klasemen. Ole Romenyi kirim pesan penting kepada PSSI. Ole Romenyi menunjukkan kelasnya, sang striker mengirimkan pesan penting ke PSSI dengan penampilan apiknya saat membela FC Utrecht. Striker keturunan Indonesia Ole Romenyi mengirim pesan penting kepada PSSI bahwa dirinya bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. PSSI masih gencar melakukan proses naturalisasi terhadap para pemain keturunan dari Belanda. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, skuad Garuda telah mengalami peningkatan kualitas secara luar biasa. Para pemain keturunan berperan penting di balik kesuksesan tersebut dengan timnas Indonesia berhasil meraih prestasi di pentas dunia. Sejumlah pemain keturunan, terutama dari Belanda, masih masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi. Ole Romenyi, striker yang membela klub Eredivisie FC Utrecht, merupakan salah satu pemain yang menjadi incaran PSSI. Dalam pertandingan terkininya, striker berusia 24 tahun ini bermain sebagai starter ketika FC Utrecht menghadapi tim asal Qatar, Al Rayyan, pada Kamis, 18 Juli 2024. Bersama Romenyi ada pula pemain timnas Indonesia, Ivar Jenner, yang juga bermain sejak awal dalam pertandingan itu. Pada menit ke-32, Ole Romenyi beraksi di sayap kanan, menggocek pemain Al Rayyan dan melepaskan tembakan keras yang mampu merobek pojok gawang lawan. Utrecht menutup laga dengan skor 4-1. Dengan kemenangan ini, Ole Romenyi semakin membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. PSSI mungkin harus segera bergerak untuk menyelesaikan proses naturalisasinya. Perlakuan fans timnas Indonesia bikin Shin Tae-yong terharu. Shin Tae-yong merasa terharu dengan apa yang dilakukan fans timnas Indonesia untuknya. Bahkan hal yang sama tidak pernah terjadi di negaranya sendiri, Korea Selatan. Shin Tae-yong dianggap memiliki peran penting dalam peningkatan prestasi timnas Indonesia belakangan ini. Sebagai pelatih, dia dinilai telah meningkatkan level skuad Garuda. Baru-baru ini Shin Tae-yong berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, di bawah kepemimpinannya, Indonesia juga lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan semifinal Piala Asia U23 2024. Prestasi-prestasi tersebut membuat Shin Tae-yong sangat dicintai fans Indonesia yang terlihat jelas saat pertandingan melawan Filipina pada bulan Juni lalu. Timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina di Stadion Gelora Bung Karno pada 11 Juni. Usai laga itu, fans di stadion meneriakan nama Shin Tae-yong dengan lantang. Momen itu sangat berkesan bagi sang pelatih. Suasana di Indonesia sulit diungkapkan dengan kata-kata. Para penggemar merayakan malam yang gila. Presiden sendiri datang dan stadion penuh sesak, kata Shin Tae-yong dalam obrolan dengan YouTuber Korea Selatan, Lee Kyung-kyu. Mereka sangat heboh, semua meneriakan nama saya dan menyanyikan lagu. Semua bersama-sama meneriakan Shin Tae-yong.
Shin Tae-yong. Momen yang sangat emosional, sambung pelatih 53 tahun tersebut. Mendengar cerita dari Shin Tae-yong, Lee Kyung-kyu lantas memberi tanggapan. Dia merasa apa yang dialami Shin Tae-yong adalah hal luar biasa dan tak pernah terjadi di Korea Selatan. Seperti suasana Korea selama Piala Dunia 2002. Tapi pada saat itu kami tidak meneriakan nama Hidin, kata Lee Kyung-kyu. Gus Hidin adalah pelatih legendaris Korea Selatan yang membawa Korea Selatan mencapai babak semifinal Piala Dunia 2002 sebagai tuan rumah. Prestasi yang sangat ikonik. Tapi orang Indonesia meneriakan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong. Saya juga tidak tahu mengapa begitu timpal Shin Tae-yong. Shin Tae-yong merasa diperlakukan dengan spesial oleh fans Timnas Indonesia. Bukan hanya fans, Shin Tae-yong juga sangat terkesan dengan penerimaan para pemain terhadapnya. Kami bersalaman dan bernyanyi bersama. Kemudian kembali lagi dan bernyanyi dan bersalaman lagi, ucap Shin Tae-yong saat menjelaskan situasi usai laga melawan Filipina. Namun setelah yang pertama dan kedua kali berkeliling stadion, tiba-tiba semua pemain kami datang mendekati saya. Mereka mengangkat saya dan menyiram saya dengan air. Para penggemar juga menyanyikan lagu untuk saya, katanya.